Shalom, selamat malam buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pendapatan nasional. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil bersih dari semua kegiatan ekonomi negara manapun selama periode 1 tahun dan dinilai dari segi uang. Nah, dalam arti sederhana bisa kita artikan bahwa pendapatan nasional adalah hasil dari uang masuk negara kurang dari uang keluar negara. Nah, seperti itulah dia arti sederhananya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang namanya perhitungan pasti semua butuh perhitungan. Nah, di sini manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada banyak. Nah, yang pertama adalah menghitung jumlah pendapatan negara, kedua mengetahui keuntungan dan kerugian negara, tiga mengetahui pengeluaran negara, empat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang kelima acuan analisis ekonomi, yang keenam membandingkan pertumbuhan ekonomi negara, yang ketujuh mengetahui kontribusi sektor bisnis terhadap pendapatan nasional, yang kedelapan rumusan pembuatan kebijakan, yang kesembilan penggolongan suatu negara, yang kesepuluh mengukur tingkat kemakmuran negara. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas yaitu pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Nah, pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah, yang perhitungannya hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor industri. Nah, rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini rumusnya adalah Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 dan seterusnya. Nah, di sini Y adalah pendapatan nasional, P harga barang, Q jenis barang. Nah, yang kedua itu adalah metode pendekatan pendapatan. Nah, pada metode ini pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat selaku pemilik faktor produksi sebagai balas budi atau jasa yang mereka terima dalam proses yang meliputi yang pertama adalah upah, yang kedua sewa, yang ketiga bunga, yang keempat keuntungan. Nah, cara matematis pendekatan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini rumusnya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah, gaji, atau jasa, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, B adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi yang meliputi konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Yang meliputi yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi domestik bruto, yang ketiga adalah pengeluaran konsumsi pemerintah, yang keempat adalah ekspor neto atau nilai ekspor. Nah, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan C tambah G tambah I ditambah X dikurang I. Nah, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investasi, G adalah government
expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Nah, contoh soalnya saya hanya bahas satu karena soalnya begitu mudah karena tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini diketahui data sebagai berikut. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi sebesar 30 miliar, investasi pengusaha sebesar 20 M, ekspor sebesar 17 M, impor sebesar 7 M, pengeluaran pemerintah sebesar 15 M. Yang ditanya adalah besar pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Nah, di sini dihitung melalui pendekatan pengeluaran. Nah, dari soal yang diketahui adalah yang pertama, C sama dengan 30 M, I sama dengan 20 M, G sama dengan 15 M, X sama dengan 17 M, M sama dengan 7 M. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X dikurang M. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu 30M ditambah 20M ditambah 15M ditambah 17M dikurang 7M. Nah, hasilnya dapat menjadi 75M. Nah, kita lihat pada soal, berarti jawabnya adalah D. Nah, sekianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya berharap semoga video ini dapat berguna untuk pengetahuan kita. Terima kasih.